Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya, Pendeta Yohanes Nahwae, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dalam program pembekalan karakter ini yang sudah kita mulai dari bulan September sampai akan di November nanti, kita akan membahas atau kita sekarang sedang membahas dengan judul pembahasan 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024 nanti. Walaupun tahun ini saat ini masih tahun 2023, tetapi biarlah bimbingan pembekalan karakter ini boleh menuntun Bapak Ibu Saudara-saudari dan tentu juga menuntun saya untuk kita bisa memiliki 10 kebiasaan yang baik ini. Dan kita sekarang sudah di tanggal 19 Oktober 2023 dan ini adalah pertemuan keempat. Apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari pertemuan 1, 2, dan 3 yang kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mencari rekamannya ada di YouTube dan di Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan di Instagram Bapak Ibu juga bisa lihat di akun Faith Minutes. Puji Tuhan. Nah, serial keempat ini berbicara tentang kebiasaan yang keempat yang harus dimiliki di tahun 2024. Yaitu adalah kebiasaan melihat ke belakang. Nah, seri pertama 3 minggu yang lalu kita membahas tentang kebiasaan melihat ke dalam, kemudian yang seri kedua adalah kebiasaan melihat keluar, kemudian yang ketiga adalah kebiasaan melihat ke samping, dan hari ini, saat ini adalah kebiasaan keempat, yaitu adalah melihat ke belakang. Nah, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini? Kita akan melihat bagaimana kita harus memperhatikan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Itulah serial keempat ini berbicara tentang melihat ke belakang. Jadi dalam hidup ini, apalagi nanti di tahun 2024, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus bisa melihat juga untuk ke belakang. Kita memang perlu untuk melihat ke samping, kita juga perlu untuk melihat ke dalam, kita juga perlu melihat keluar, tetapi juga jangan lupakan untuk melihat ke belakang. Nah, ada 3 alasan mengapa di tahun 2024 kita harus memiliki kebiasaan melihat ke belakang. Yang pertama adalah kebiasaan melihat ke belakang adalah untuk mengatur strategi keberhasilan di masa lalu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya mesti melihat ke masa lalu untuk memaknai pengalaman-pengalaman baik. Nah, itulah alasan yang pertama. Kenapa kita perlu melihat ke belakang? Karena dengan melihat ke belakang kita akan mengatur strategi keberhasilan di masa lalu. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam hidup kita ini kita memiliki berbagai macam jenis keberhasilan yang kita nikmati dan kita raih di masa lalu kita. Keberhasilan itu pun kalau saya boleh bagi dengan beberapa kategori, maka kita bagi sajalah ke dalam 2 kategori utama, yaitu adalah keberhasilan yang bersifat lama atau keberhasilan yang kedua adalah bersifat pendek. Jadi artinya keberhasilan bersikap pendek itu atau bersifat pendek adalah keberhasilan yang kita raih dalam kegiatan kita 1 hari. Misalnya kita berhasil 1 hari yang lalu adalah sehari makan 3 kali sehingga kita bisa sehat. Itu pun juga adalah keberhasilan. Ketika kita juga dari rumah pergi ke tempat kita kerja, ke sekolah, kampus dengan selamat, itu pun juga adalah keberhasilan. Kemudian sore malamnya kita juga pulang ke rumah, tiba dengan selamat, kita juga itu adalah keberhasilan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam memaknai hidup kita ini, sebetulnya dalam setiap hari, kita sudah mencapai begitu banyak keberhasilan demi keberhasilan. Ketika malam hari pun kita tidur dengan baik, tidur dengan tenang, lalu bangun paginya dengan kesegaran baru, bagi saya itu adalah sebuah keberhasilan juga untuk meraih tidur yang cukup. Seperti contoh, kemarin malam ketika saya tidur beristirahat, saya memang semalam tidak tidur dengan cukup waktu, artinya tidak tidur dengan 8 jam, sesuai dengan standar dunia untuk mengatur orang agar tidur dengan cukup, tidur dengan sehat. Tetapi saya tidak tidur dengan 8 jam, kurang dari 8 jam, tetapi saya tidur dengan nyenyak. Dengan kata lain, saya mengatakan ini adalah satu keberhasilan yang saya raih di malam hari dan pagi hari pun saya menikmati keberhasilan itu dengan bangun dengan kesegaran baru. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah kelompok bagian pertama tentang keberhasilan dalam jangka pendek. Misalnya kita juga berhasil untuk mengerjakan tugas-tugas dalam hari ini dengan baik, itu pun juga adalah keberhasilan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari harus dan saya harus bersyukur bahwa dalam hidup kita ini hari demi hari begitu banyak keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan izinkan kita boleh menikmatinya. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dalam aktivitas kita setiap harinya. Nah, yang kedua adalah ada juga keberhasilan jangka panjang. Misalnya, kita ingin membeli motor, kita ingin membeli mobil, kita ingin membeli apartemen, kita ingin membeli rumah, kita ingin menikah, kita ingin dapat pacar, kita ingin punya anak, kita ingin sukses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu adalah keberhasilan yang temponya bukan urusan 1 hari, tetapi lebih dari 1 hari, bahkan lebih dari seminggu, 2 minggu, sebulan, dan setahun, atau seterusnya. Nah, itu kita bagi saja dalam 2 kelompok itu.
Nah, kabar baiknya adalah dalam pembahasan saat ini, untuk kita melihat ke masa lalu atau melihat ke belakang adalah kita bisa mengukur keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Baik keberhasilan dari jangka pendek maupun jangka panjang, itu akan berguna untuk di masa sekarang. Puji Tuhan. Kemudian saya juga melihat bahwa melihat ke masa lalu adalah untuk juga memaknai kenangan-kenangan pahit. Bukan hanya kita mengenang masa lalu ini untuk memaknai pengalaman-pengalaman baik saja, tetapi juga untuk mengalami atau memaknai pengalaman pahit. Apa gunanya untuk kita memaknai pengalaman pahit? Karena pengalaman pahit di masa lalu itu pun juga akan berguna menjadi guru yang baik. Banyak orang mengatakan dan juga ada pepatah mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Maka itu ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, perlu juga untuk di hari ini, di masa sekarang kita melihat ke belakang. Supaya kita bisa memaknai kenangan-kenangan pahit di masa lalu, supaya kita juga bisa menjadi lebih kuat pada hari ini, kita juga menjadi lebih berhikmat, lebih berpengalaman. Jadi itulah gunanya yang pertama, kenapa kita mesti melihat masa lalu atau melihat ke belakang, adalah untuk mengatur strategi keberhasilan di masa lalu. Alasan yang kedua adalah mengapa kita perlu melihat ke belakang, adalah untuk mengatur strategi keberhasilan di masa sekarang. Jadi bukan hanya kita memaknai keberhasilan di masa lalu saja, baik kenangan pahit, kenangan baik, tapi juga mesti mengatur keberhasilan di masa sekarang. Maka itu, dengan melihat ke masa lalu, ini akan memaknai pengalaman baik itu agar dapat digunakan di masa sekarang. Apa yang membuat kita berhasil di masa lalu? Contoh, misalnya di masa lalu saya mendapatkan pengalaman jangka pendek atau keberhasilan jangka pendek adalah ketika saya mencoba misalnya dalam aplikasi pesanan online, saya mencoba satu tempat makan baru, kemudian saya pesan, saya ada pilihan misalnya menggunakan jasa kurir pengiriman, ada beberapa jasa kurir pengiriman online, maka ceritanya saya pilih jenis yang satu itu. Ternyata jenis yang satu ini diantar dengan begitu cepat, dengan baik, packaging dengan bagus, maka itu semua saya mendapatkan pengalaman. Kemudian iseng misalnya di hari selanjutnya saya iseng cobalah order dengan jasa kurir yang kedua, ternyata hasil paketnya, packagingnya itu berantakan, misalnya contoh saja. Kemudian yang berikutnya adalah dia antarnya tidak secepat dengan jasa kurir yang pertama. Maka ini juga menjadi pengalaman di masa lalu, walaupun itu hal sederhana, tetapi ketika kita mau order untuk ketiga kalinya, kita jadi ingat, oh ketika aku pakai jasa pengiriman yang pertama, diantaranya dengan baik, jasa pengiriman yang kedua, diantaranya dengan kurang baik. Maka udahlah, aku pakai jasa pengiriman yang pertama. Nah, makanya itu gunanya untuk kita mengingat masa lalu, melihat ke belakang, supaya kita juga bisa mengatur keberhasilan kita di masa kini. Sehingga kita dengan pengalaman-pengalaman itu, hari-hari yang kita jalani ini, kita bisa jalani dengan baik. Lebih baik lagi, bahkan mencapai keberhasilan. Alasan yang ketiga adalah, kenapa kita juga bisa melihat ke belakang atau perlu melihat ke belakang adalah untuk mengatur strategi keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi kita mesti mengatur di masa lalu, kita kumpulkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, apa yang membuat kita berhasil, apa yang membuat kita tidak berhasil, itu harus kita ingat di dalam pikiran kita. Yang kedua adalah kita juga mesti menggunakan keberhasilan itu dari masa lalu itu di masa sekarang. Nah, yang ketiga adalah kita juga menyiapkan keberhasilan di masa yang akan datang. Dengan demikian, seperti penjelasan saya tadi, saya kelompokkan keberhasilan ada dua tipe lah, kita sebutkan demikian, tipe yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang jangka pendek itu adalah keberhasilan yang kita bisa raih hari demi hari. Kemudian ada lagi keberhasilan jangka panjang yang urusannya lebih jauh lagi dari urusan hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Maka itu kenapa kita perlu melihat ke belakang? Alasan yang ketiga adalah harus untuk digunakan dalam pengaturan strategi untuk masa depan. Kita perlu meraih keberhasilan di masa depan itu dengan memaknai di masa lalu apa saja yang dapat digunakan di masa depan. Artinya, misalnya, ketika kita sudah, contoh tadi kita pesan makanan dengan jasa kurir yang pertama tadi, dalam ilustrasi saya, itu adalah jasa kurir pengiriman yang baik, maka dari pengalaman masa lalu, pengalaman yang kita lakukan sekarang, itu akan juga berguna ke depannya. Jadi ketika misalnya kita berpikir, oh kalau nanti aku mau pesan makanan yang lain, aku mau pesan barang yang bagaimana, aku mau antar barang pun, aku udah pakai jasa saja yang nomor satu itu. Nah, jadi dengan kata lain, ini juga bisa membantu kita untuk menyiapkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, melihat ke masa lalu ini juga berguna untuk memaknai kenangan pahit di masa lalu, supaya kita bisa persiapkan di masa depan. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan otak manusia dengan kesanggupan untuk belajar dari pengalaman masa lalu, baik pengalaman baik maupun pengalaman pahit. Nah, itu semua berguna untuk kita dan Tuhan ciptakan otak kita dengan luar biasa supaya kita bisa menyimpan pengalaman-pengalaman itu untuk menyiapkan diri kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kita
dengan begitu hebat, begitu ajaib. Seperti kata dalam Daud berkata di dalam tulisannya bahwa memang kita ditenun dalam rahim ibu kita itu dengan begitu baik. Dan itu menjadi sebuah gambaran dari tokoh-tokoh Alkitab, bisa menggambarkan baik Daud maupun tokoh-tokoh nabi-nabi yang lain, banyak yang mengakui bahwa Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersyukur untuk setiap hari yang kita lewati, karena sebetulnya ada keberhasilan-keberhasilan yang kita bisa nikmati dalam skala kecil maupun skala besar, dalam skala jangka pendek maupun skala jangka panjang. Jadi mari kita bangun ucapan syukur, supaya ucapan syukur itu juga berguna untuk kita bisa mengenang, melihat ke belakang, mengumpulkan semua kenangan-kenangan baik dan kenangan yang pahit, sampai juga kita bisa persiapkan masa sekarang dan tentunya masa yang akan datang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, walaupun dalam pertemuan Faith Minutes Live ini kita tidak buka ayat Alkitab, tetapi semua yang saya hadirkan itu secara tidak langsung bersumber dari Alkitab itu sendiri. Saya bahasakan dengan bahasa yang aplikatif, bahasa yang sederhana, supaya ya dalam program pembekalan karakter ini kita tidak ada sedikit pembeda lah dengan pembekalan studi Alkitab yang kita hadirkan setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan judul program Faith Bible Minutes. Jadi informasi saja, apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin belajar Alkitab, Bapak Ibu juga bisa mengikuti program itu. Sekali lagi setiap hari Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan Bapak Ibu akan sangat diperlengkapi. Di program tersebut kita sedang membahas 28 gelar dan nama iblis menurut Alkitab. Dengan mempelajari iblis, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bisa mengetahui strateginya, sehingga dengan demikian kita bisa melawan iblis, sehingga kita bisa mengikuti kehendak Tuhan Allah. Puji Tuhan, itu sedikit informasi saja, dan informasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, Bapak Ibu juga bisa follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, kita juga hadir dalam 2 akun. Akun yang pertama tentunya GBI Mawar Saron. Akun yang kedua adalah Faith Minutes. Nah, akun Faith Minutes itu memang kita khususkan untuk menampilkan rekaman-rekaman dari program tengah minggu seperti ini. Jadi program tengah minggu dalam Instagram tidak dijumpai di akun GBI Mawar Saron, itu bisa dijumpai di akun Faith Minutes. Dan kabar baik lagi adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dengan sukacita bahkan dengan bangga bisa memberitahu informasi yang bagus ini kepada Bapak Ibu bahwa program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selama ini sudah tersedia di podcast, ini sekarang untuk program pendalaman Alkitab, Faith Bible Minutes juga sudah hadir dalam bentuk podcast. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa nikmati, dua-duanya menggunakan nama saya, Yohanes Nahuai, dan atau Bapak Ibu juga bisa ketik saja Faith Bible Minutes, maka muncul podcastnya, kemudian Faith Minutes Live, Bapak Ibu juga akan temukan podcastnya. Namun untuk pendalaman Alkitab Faith Bible Minutes, kita masih menunggu untuk Google Podcast, karena kita masih memantau untuk tahun depan. Jadi konon, informasi yang saya dapat dari Google bahwa mereka akan menggabungkan Google Podcast dengan YouTube. Maka itu kita untuk Faith Bible Minutes, kita masih tunda dulu untuk tidak mengudara dalam akun yang ada di Google Podcast. Karena kita tunggu tahun depan saja untuk lihat bagaimana perkembangannya. Namun kalau untuk pembekalan karakter Faith Minutes Live ini di podcast Google Podcast itu sudah tersedia karena ini sudah ada dari sejak lama. Jadi sekali lagi untuk program-program pembekalan karakter ini maupun pendalaman Alkitab setidaknya sudah hadir dalam Spotify Podcast dan Apple Podcast. Bapak Ibu bisa nikmati dalam platform di sana. Puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan dan Bapak Ibu diberikan peluang dan kesempatan untuk menopang program ini secara finansial. Bapak Ibu yang diberkati, Bapak Ibu boleh berikan donasi supaya kita bisa terus menjaga bahkan meningkatkan dari program ini, karena semua dari program ini juga memerlukan peralatan yang tidak murah juga. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang terus menopang program ini. Dan tentunya saya juga minta tolong apabila Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dalam program ini, bisa bagikan kepada orang-orang lain, supaya mereka pun juga dapat diberkati. Baik, puji Tuhan, tentu seperti biasa, saya sebagai pendeta mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menutup program ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Tuhan memberkati kami supaya kami mempunyai kemampuan untuk melihat ke belakang, kami memaknai masa lalu kami untuk bisa berhasil di hari ini dan hari yang akan datang. Berkati kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami, dan kami yang punya pergumulan hidup Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, dan cabang-cabang Tuhan juga memberkati. Dan kami bersyukur
untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan memberkati Indonesia dalam persiapan pemilihan umum khususnya untuk tahun politik di tahun depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami menutup sekaligus program pembekalan karakter Faith Minutes Live ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa bagikan juga berkat ini kepada orang-orang lain supaya mereka ikut diberkati Tuhan. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.